Salam para pemirsa channel YouTube Malaikat Ketiga. Kembali pada saat ini kita akan mendengarkan seri pelajaran suara nubuatan. Dan pada saat ini kita akan belajar pada bab yang ke-22 tentang gereja yang benar. Untuk itu, sebelum kita membahas pelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk kembali mempelajari seri nubuatan. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan belajar tentang apa itu gereja yang benar. Tolong bantu hamba, urapi kata-kata hamba, sehingga apa yang akan hamba sampaikan ini dapat bermanfaat, terutama memberikan kekuatan kepada kita masing-masing. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku sekalian, mempelajari tentang gereja, maka kita akan dihadapkan pada beberapa pertanyaan yang memerlukan jawaban dan juga penjelasan. Nah, ada yang beranggapan bahwa semua gereja itu sama. Tidak perlu menghiraukan gereja mana untuk menjadi seorang anggota gereja. Tapi menjadi pertanyaan yang kita hadapi adalah mengenai gereja itu, apakah seseorang itu harus menjadi anggota salah satu gereja untuk mendapatkan keselamatan? Bukankah semua gereja ini juga menuju kepada satu keselamatan? Nah, menjadi pertanyaan, apakah benar pendapat ini? Nah, untuk melanjutkan pada hal yang seperti itu, kita perlu mempelajari apa itu definisi gereja. Definisi gereja di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 28 mengatakan adalah sidang jemaat Allah. Atau kalau dalam Roma pasal 16 dikatakan adalah jemaat Kristus. Nah, hal ini dapat dimengerti kenapa? Karena Yesus Kristuslah yang mendirikan gereja atau sidang jemaat itu sendiri, yang tentunya mempunyai maksud yang tertentu pula di dalam membuat sebuah gereja. Bahkan Tuhan Yesus menegaskan bahwa gereja atau sidang jemaat itu dibangun atas kehendak Yesus Kristus sendiri. Karena Rasul Paulus pun mengakui, menuliskan di dalam buku 1 Korintus pasal yang ketiga, itu mengatakan karena tidak ada seorang pun, dikatakan, yang meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nah, adalah menarik untuk mengetahui bahwa istilah gereja itu berasal dari kata Yunani eklesia, yang artinya orang-orang yang dipanggil keluar. Nah, orang-orang yang dipanggil keluar dari jalan kehidupan duniawi dikumpulkan dalam satu jemaat menjadi satu yang namanya umat Allah. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa gereja itu adalah satu persekutuan umat Tuhan, sedangkan kepalanya adalah Kristus sendiri. Ada dua gambaran yang jelas sekali ditunjukkan kepada kita mengenai hubungan penting yang terdapat dalam sidang jemaat Allah. Yang pertama adalah Yesus dan sidang jemaat Allah itu adalah sebagai suami dan istri. Karena dalam Efesus 5 ayat 23 mengatakan kepala, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dan dialah yang menyelamatkan tubuh kita. Yang kedua dikatakan bahwa persekutuan anggota-anggota dengan tubuh Kristus dalam Efesus 5 ya mengatakan bahwa karena kita ini adalah anggota tubuhnya. Anggota tubuh siapa? Kristus. Nah, sampai di sini kita dihadapkan pada beberapa keberatan orang terhadap gereja atau sidang jemaat Allah. Ada yang berkata seperti ini. Kalau sidang jemaat itu suci, mengapa banyak orang tidak sempurna? Dan bahkan jahat hidupnya. Bahkan orang itu anggota gereja. Bahkan kadang-kadang melakukan kejahatan di dalam apa? Di dalam gereja. Bahkan dikatakan, mengapa ada upacara di beberapa gereja terlalu dingin dan kaku, membosankan dan tidak menarik. Dan ada pula yang berkata, pelajaran dan khotbah di gereja itu baik sekali, tapi mengapa banyak anggota-anggota tidak hidup seperti yang diajarkan oleh gereja itu? Saudaraku, memang harus diakui bahwa seringkali ada kekurangan-kekurangan di dalam jemaat atau di dalam apa? Gereja. Namun demikian, jika ada gejala yang serupa di dalam sebuah gereja, itu karena perorangan anggotanya atau mungkin pendeta sekalipun. Apakah berarti bahwa semua anggota dan pendeta itu tidak benar? Tidak, saudaraku. Artinya bahwa kalau ada satu kesalahan, berarti itu karena personnya atau orangnya.
memang ada orang yang langsung maupun tidak langsung mencemarkan sidang jemaat Tuhan dengan perbuatan mereka. Tetapi segala usaha yang mencemarkan gereja tidak akan dapat menggoncangkan dasar dari pendirian gereja itu sendiri, melainkan hanya meruntuhkan iman orang-orang yang bersangkutan dengan pelajaran itu sendiri. Nah, walaupun dalam sidang jemaat itu terdapat banyak kekurangan, Yesus tetap mencintai sidangnya. Saudaraku, Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Apakah sidang itu punya kekurangan? Apakah manusia itu punya kekurangan? Tuhan masih tetap mengasihinya dan memberikan kesempatan kepada tiap anggota sidang jemaatnya untuk sadar dan bertobat. Seorang penulis yang bernama William Spencer pernah mengatakan seperti ini. Gereja itu haruslah menjadi satu perkumpulan bagi orang-orang yang diampuni dan orang-orang yang mengampuni. Nah, gereja itu adalah pengharapan dunia. Gereja itu harapan kita bersama. Namun demikian masih ada rumput-rumput yang bertumbuh di tempat gandum. Di mana ada gereja, di situ pasti ada gandum, dan di situ juga pasti ada lalang. Itu terdapat dalam Matius 13. Sejak dari zaman para rasul, perkembangan gereja itu sangat pesat. Bagaimanapun juga, di dalam perkembangan gereja pasti ada juga kekurangan-kekurangan dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh anggota gereja pada saat itu. Tapi, kita percaya bahwa Tuhan sendirilah yang memelihara sidang jemaat itu. Nah, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua 47. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Nah, dalam segala zaman, gereja itu sendiri sebagai benteng pertahanan Tuhan. Kita sekarang pun sama. Bahwa gereja adalah pertahanan benteng daripada Tuhan sendiri. Dalam 1 Korintus 1 ayat yang kedua mengatakan gini, kepada jemaat Allah di Korintus katanya, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, kata. Dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan juga Tuhan kita. Saudaraku, apa ciri-ciri jemaat yang benar? Sekarang menjadi pertanyaan, iya kan? Banyak gereja, tapi apa ciri-ciri sidang jemaat Allah yang benar? Wahyu 12 ayat 17 jelas mengatakan, ini adalah buku yang terakhir dalam kitab Perjanjian Baru. Rasul Yohanes mengatakan dalam Wahyu 12 ayat 17 mengatakan apa? Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Yaitu apa? Ada dua hal, yang menuruti hukum-hukum Allah, dan yang kedua memiliki kesaksian Yesus. Artinya bahwa naga ini lambang daripada setan, perempuan lambang daripada sidang jemaat Tuhan. Jadi kalau bisa dibilang bahwa maka marahlah setan kepada jemaatnya yang menuruti hukum-hukum Tuhan dan juga memiliki kesaksian Yesus. Saudaraku, dua hal ini penting untuk kita perhatikan, bahwa inilah ciri daripada gereja yang benar. Nah, apabila saudara mau menjadi anggota keluarga Allah, apabila saudara mau mencari gereja yang benar, carilah gereja yang memiliki ciri-ciri hal tersebut. Di dalam persekutuan umat Tuhan yang suci dalam gereja, carilah yang mempunyai tanda yang telah diberikan Tuhan kepada kita melalui Rasul Yohanes. Adakah gereja yang memelihara hukum Allah atau 10 hukum? Banyak. Anda cari mana gereja yang memelihara hukum-hukum Tuhan. Karena 10 hukum Tuhan itu masih berlaku sampai sekarang. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, hormati orang tuamu, hormati Tuhan, dan lain sebagainya. Masih terpelihara sampai sekarang ini. Artinya hukum itu masih berlaku. Artinya cari gereja yang menuruti hukum, 10 hukum. Satu persatu. Bukan hanya 9 hukum, tapi 10 hukum harus diikuti semua. Adakah gereja itu mengajarkan tentang 10 hukum? Ataukah adakah gereja itu mengajarkan tentang kuasa Kristus sebagai juru selamat? Adakah gereja itu percaya akan kesaksian apa? Kesaksian Yesus menjadi pertanyaan. Kalau dalam Wahyu 12 mengatakan ciri gereja yang benar adalah
memiliki hukum Tuhan dan memiliki kesaksian Yesus. Hukum Tuhan kita tahu, tapi kesaksian Yesus apa itu? Dalam Wahyu 19 ayat 10, dalam kalimat terakhir dikatakan, sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Nah, ini yang sangat jarang sekali dipelajari oleh banyak orang. Apa itu roh nubuat? Saudara, roh nubuat adalah terang kecil yang membantu terang besar, yaitu Alkitab. Saudara, bagaimana mungkin terang kecil bisa membantu terang besar? Kan kalah terangnya. Tetapi contoh aja, di rumah ini pasti ada satu celah, contohnya di bawah kursi ini, yang gelap. Terang besar tidak bisa menyinari di bawah kursi ini. Tetapi terang kecil dengan lilin, dengan senter, bisa meneranginya. Artinya bahwa dalam kehidupan kita ada satu masalah-masalah yang kita nggak bisa cari di dalam Alkitab. Oleh sebab itulah dibantu dengan kesaksian Yesus yang namanya adalah roh nubuat. Nubuat dalam kata umum itu untuk menegaskan akan pewahyuan kehendak ilahi yang meramalkan atau mengatakan sebelum terjadi. Nah, definisi dari roh nubuat sendiri itu mengatakan bahwa kehendak Allah yang dinyatakan kepada jemaatnya melalui saluran nubuatan, yaitu nabi-nabinya. Jadi, intinya bahwa roh nubuat digunakan untuk mengorganisasi. Roh nubuat digunakan untuk membimbing. Roh nubuat digunakan untuk menuntun umat Tuhan kepada kebenaran. Roh nubuat adalah salah satu karunia yang disebutkan oleh Yesus di dalam Korintus. Nah, menjadi pertanyaan, perlu tidak kita belajar roh nubuat? Sangat perlu. Karena itu terang kecil yang membantu terang besar. Belajar roh nubuat, karunia roh nubuat dibuat Allah sebagai sarana komunikasi antara siapa? Antara Tuhan dan juga dengan manusia. Roh nubuat, mengapa kita perlu belajar? Yang kedua adalah membantu kita untuk mengerti kehendak Allah pada akhir zaman ini. Karena seringkali kita susah, baik hal makan, minum, baik dalam hal menyanyi, baik dalam hal pendidikan, rumah tangga, semua diterangkan di dalam roh nubuat ini. Dan kita supaya tahu apa itu kehendak Tuhan. Dan juga merupakan sarana komunikasi antara kita juga dengan Tuhan. Yang ketiga dikatakan mengapa kita perlu belajar roh nubuat adalah supaya kita mengerti informasi-informasi dan penjelasan dari Alkitab yang tidak kita mengerti. Karena sebagai orang awam seperti saya sendiri, kadang-kadang kita nggak tahu apa ini maksudnya Alkitab. Nah, roh nubuat inilah yang membantu kita untuk menjelaskan pemahaman yang benar yang ada di dalam Alkitab. Kemudian selanjutnya, mengapa kita perlu belajar roh nubuat? Roh nubuat membantu kita mengerti tulisan para nabi yang memiliki pekerjaan sebagai hamba Tuhan dan corak dalam tulisan itu sesuai dengan kehidupan mereka masing-masing. Nah, kemudian selanjutnya, mengapa kita perlu belajar roh nubuat? Supaya kita mengerti, mengetahui pengalaman-pengalaman tertentu dari para nabi dan menerima dan menyampaikan pekabaran mereka sehingga dapat kita mengerti. Saudaraku, pekabaran para nabi ada yang diterima, namun ada juga yang ditolak. Kita dapat mengetahui mana nabi yang benar dan mana nabi yang palsu. Karena apa? Setan ini akan menggunakan kitab suci lebih daripada 90% untuk menipu manusia. Luar biasa. Ketika Yesus dicobai di padang gurun, setan menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk menjatuhkan Tuhan. Nah, kalau kita tidak dibantu oleh terang kecil ini, kita akan hanyut dalam posisi itu. Nah, karunia bernubuat tidak berakhir pada penutupan penyusunan Alkitab, melainkan masih berlaku pada gereja yang sisa. Dan cara kerja daripada roh nubuat ini masih tetap sama seperti yang dinyatakan dalam Alkitab sebelum-sebelumnya. Nah, mengapa kita perlu belajar roh nubuat? Ada tanggung jawab bagi anggota gereja dalam penggunaan karunia roh nubuat yang ada di tengah-tengah mereka. Saudaraku, kami mempercayai bahwa ada salah satu manusia yang digunakan oleh Tuhan melalui roh nubuat, yaitu Ellen Gould White. Nah,
penerapan pedoman Alkitabiah pada kehidupan dan pekerjaan Ellen White itu, kalau kita teliti, pekerjaannya sama dengan seorang nabi. Tulisan-tulisan Ellen White sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang mempelajarinya. Saudara mau belajar tentang pendidikan, ada. Tentang rumah tangga, ada. Tentang hubungan seksual, ada. Tentang zina, ada. Tentang apapun hubungan sosial kita dengan yang lainnya, Ellen White menuliskan itu. Kita mempercayai bahwa hal itu adalah tulisan-tulisan roh nubuat. Buku-buku yang diberikan luar biasa. Bahkan dia seorang yang SD tidak lulus, tapi bisa menuliskan begitu banyak buku-buku kerohanian dan berbagai macam jenisnya. Kalau saya, tidak ada orang di dunia yang menyamai dia saat ini. Dalam tulisan-tulisan seorang profesor sekalipun, padahal dia SD tidak lulus. Nah, gereja yang benar dinyatakan oleh pekabaran yang diberitakannya. Gereja itu berdiri di atas kebenaran Alkitab, dikatakan sebagai standar kebenaran, dan bukan pada tradisi atau pikiran dan ajaran manusia. Jadi, gereja yang benar tidak didasarkan pada tradisi manusia, pada pikiran manusia sendiri, ajaran-ajaran manusia, tetapi pada Alkitab sebagai dasarnya. Dengan firman Allah dan meninggikan hukum-hukum Tuhan, gereja itu hidup dan bergerak terus untuk memberitakan apa? Injil kebenaran itu. Saudaraku, sejarah mencatat bahwa gereja pada zaman para rasul adalah tetap benar kepada Allah selama 12 rasul itu hidup. Tetapi pada saat abad kedua dan ketiga, mulailah menyusup ajaran-ajaran manusia terhadap gereja. Tradisi mulai muncul, berkembang di dalam gereja itu, yang diterima orang sehingga mengaburkan kebenaran firman Allah yang sebenarnya. Nah, mengapa kita juga masih tak perlu belajar roh nubuat? Ada tanggung jawab bagi anggota-anggota gereja dalam penggunaan karunia roh nubuat yang ada di tengah-tengah mereka. Saudara, Ellen White adalah juru kabar kepada umat yang sisa. Penerapan pedoman Alkitabiah pada kehidupan dan pekerjaan Ellen White sebagai nabiah. Tulisan Ellen White sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang mempelajari firman Tuhan. Oleh sebab itulah manusia banyak mencoba mengadakan berbagai interpretasi terhadap firman Tuhan dan berusaha menukar kebenaran dengan dusta. Tetapi Tuhan telah memberi amaran dalam Matius 15 ayat 6. Percuma mereka beribadah kepadaku. Dimulai ayat 6 ya. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah siapa? Perintah manusia. Adapun tugas daripada gereja Allah itu ialah menyediakan satu umat untuk hidup kekal di dunia yang baru nanti. Tiap orang yang menjadi anggota keluarga Tuhan di dalam sidang jemaatnya mempunyai kewajiban, saudaraku, yang suci ini, yaitu memberitakan pekabaran kepada siapa? Orang lain. Jadi pemirsa, dimanapun Anda berada, kita perlu tahu bahwa gereja Allah haruslah nyata kepada dunia dengan segala amaran kebenaran, serta menunjukkan kasih yang murni dan kasih dari karunia Allah yang besar kepada manusia. Gereja Allah harus menjadi saksi kepada dunia yang akan binasa ini. Walaupun kalau kita lihat ya, masih ada orang yang tidak sempurna di dalam gereja, namun kita dapat melihat banyak pula orang yang telah memperoleh damai sejahtera serta perubahan hidup dari yang jahat menjadi yang baik, yang benar, dan bersukacita dengan kehidupan yang baru dan hati yang baru ketika mereka berada dalam satu gereja, terutama gereja yang apa? Yang benar. Nah, usaha terakhir yang sedang dilaksanakan oleh Yesus bagi sidangnya ialah untuk menguduskannya
Sesudah itu menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Oleh sebab itulah Efesus pasal yang kelima ayat 26 mengatakan seperti ini. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya, yaitu di hadapan Tuhan, dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus tidak bercela. Saudara, inilah tujuan Tuhan di dalam menunjukkan mendirikan sebuah gereja yang benar. Menjadi pertanyaan sekarang ini, mau enggak saudara menjadi anggota keluarga Allah di dalam sidangnya? Terimalah panggilan Yesus bagi saudara sekarang ini. Percayalah, bertobatlah, carilah gereja yang benar, dan ikutilah Yesus. Masuklah di dalam satu persekutuan dengan Yesus dan dengan umat Tuhan di dalam satu sidang, di dalam gereja yang apa? Yang benar. Maka dikatakan saudara akan menikmati berkat rohani. Saudara akan menikmati ketenangan jiwa. Saudara akan menikmati kemenangan. Saudara akan menikmati kebahagiaan bersama dengan anggota-anggota gereja yang benar. Cari, saudaraku, banyak gereja. Kalau kita betul-betul belajar firman Tuhan, Tuhan tunjukkan pada saya mana gereja yang benar. Mana yang gereja Tuhan ada di dunia ini, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Wahyu 19 ayat 10 mengatakan kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Jadi gereja yang benar memiliki dua ciri. Yang pertama, memiliki hukum Tuhan, hukum-hukum Tuhan atau menuruti hukum-hukum Tuhan. Yang kedua adalah memiliki roh nubuat. Sampai di sini saudaraku, kita belajar tentang seri dalam nubuatan ini. Dalam seri nubuatan ini, pembelajaran Alkitab tentang gereja yang benar. Apabila saudara ada pertanyaan, apabila saudara ada hal yang tidak diketahui, bisa menghubungi kami. Sampai di sini, pemirsa dimanapun Anda berada, sampai berjumpa dalam pelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.